Kalau saya menyebut minyak jelantah, tentu pikiran kita fokus pada kotor, bau, hitam, atau gorengan ya, seperti yang ada di belakang saya ini. Tetapi sesungguhnya minyak jelantah memiliki nilai ekonomis yang cukup lumayan. Hal ini telah dibuktikan oleh Sari Jelantah, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, agar kita tahu bagaimana benarkah minyak jelantah memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus, tidak ada salahnya saya langsung menemui Mbak Sari ini ya, biasa dipanggil dengan nama panggilan Sari Jelantah. Ikuti saya. Awal mula saya terjun di bisnis jelantah itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Kebetulan saya dan suami ada usaha travel di Bali. Nah, awal pandemi semuanya berhenti. Kurang lebih 3 bulan kami ini makan tabungan tanpa penghasilan. Begitu pemirsa Harmoni TV. Terus ada teman yang nawarin saya, Sari, ayo kerjain jelantah, bisnis jelantah. Terus saya ingat waktu saya kuliah dulu, kebetulan skripsi saya tentang biji jara pagar dan minyak jelantah untuk dijadikan biodiesel. Nah, dari situ saya melalui jejaring pertemanan SD, SMP, SMA, kuliah saya hubungin, kalau ada jelantah jangan lupa ya kasihin ke aku ya. Terus saya juga sosialisasi edukasi ke beberapa Karang Taruna, terus Pak RT, Pak RW di beberapa kampung di daerah Surabaya sekitar saya datengin, Bu, kalau misalnya warga ini ngumpulin jelantah terus ditaruh di satu vasum, nanti saya ambil, saya belinya, dari hasil itu bisa digunakan untuk warga kembali gimana. Terus akhirnya alhamdulillah tanggapan positif, saya juga memasukkan edukasi bagaimana plus minus jelantah, dan kebetulan juga ada programnya Bu Risma waktu itu, dulu wali kota Surabaya, sekarang menjadi menteri, tentang penanganan limbah minyak, khususnya minyak jelantah. Dan di situ saya juga masukin ke edukasi. Nah, mereka positif, akhirnya mereka udah mulai sedikit demi sedikit ngumpulin, karena kan mayoritas minyak itu banyaknya dari rumah tangga seperti itu. Dari situ kami bisa menghasilkan 4-5 jurigen per minggu. Lalu saya merambah lagi ke luar kota. Kebetulan kan suami saya dulu tinggal di Bali. Dari situ teman-temannya dihubungin, ada beberapa hotel, terus rumah makan, ditelepon, kalau ada jelantah tolong dong dikumpulin kasih ke saya, nanti kami beli, seperti itu. Nah, kalau kami pernah dibohongin atau tidak, ya kami pernah dibohongin. Kalau nggak salah waktu itu di Bondowoso, dia bilang telepon ke kami ada jelantah, dikasih sampelnya sekian ton, tapi waktu itu karena kami kemalaman, akhirnya dia nggak kasih lihat itu barang. Terus habis gitu kita bismillah percaya, kami kasih uang muka, terus saya telepon eksportir saya, dia bantu saya karena waktu itu awal langsung transaksi gede. Kalau nggak salah waktu itu dia bilang kurang lebih 4 ton. Wah, saya seneng banget itu kan. Nah, ternyata sampai sana 2 hari kemudian hasilnya nihil, tidak ada, bahkan uang muka saya hilang gitu kan ya. Tapi saya bersyukur dalam proses itu kami berdua menikmati, alhamdulillah sampai sekarang kami bisa di angka 2 ton per minggunya untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo saja. Dan untuk wilayah Bali, Bondowoso, Jember itu ada lagi. Kalau mereka kan ada teman-teman kami kan yang store atau suplai ke kami itu pastinya di atas angka 2 ton, 4 ton, 8 ton, itu alhamdulillah. Itu tidak terhitung di 2 ton per minggu kami target. Untuk target kedepannya bismillah, 1 minggu bisa 4-5 ton. Doain ya pemirsa Harmoni TV. Komentar dari keluarga, kolega, saudara, kenapa kok saya dan suami memilih bisnis jelantah, itu padahal jelantah itu kotor, bau, lecek, jorok gitu kan, hitam gitu kan ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Alhamdulillah di sini kami bisa ngebuktiin bahwa kami tetap survive selama pandemi ini di bisnis jelantah.
dan alhamdulillah merasa cukup dan rutin untuk bersedekah gitu kan setiap minggunya. Orang-orang yang negatif itu lama-lama berubah menjadi positif begitu. Ada salah satu contoh, tiba-tiba dia WA, Sari gimana bisnis di lantainya? Kok kamu makin sukses? Alhamdulillah, tetap harus rendah diri ya. Eh, Bisa nggak? Aku pengen tahu. Terus kalau misalnya aku invest ke kamu gimana? Seperti gitu. Jadi ada yang bermacam-macam. Jadi ya memang kita harus selalu positif lah terhadap hal-hal seperti itu. Dan yang penting bagaimana tiga komitmen kita adalah bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita uh, dalam mengelola bisnis jelantah ini. Seperti itu. Dalam tiga ini nggak boleh dibolak-balik gitu loh. Misalnya bekerja dulu, terus habis itu baru kita mengingat keluarga. Tidak. Komitmen saya dan suami, bagaimana kita dengan Tuhan, keluarga, baru kita ngomongin jelantah. Seperti itu. Saya nggak malu ya dipanggil Sari Jelantah atau Teddy Jelantah, itu saya nggak malu karena itu merupakan ikon kami gitu loh. Justru kalau misalnya ini ada tamu tamu di pos gitu kan, di pos satpam itu bilang mau kemana, saya mau ke Bu Sari. Oh, Bu Sari yang jelantah itu ya, mari saya antarkan, sampai sebegitunya gitu loh. Jadi menurut aku nggak ada yang malu gitu loh. Bahkan bisa dicek di nomor telepon kami itu, kalau itu ada tulisnya Sari Jelantah. Nah, seperti itu. Menurut saya prospek kedepannya untuk bisnis jelantah ini, saya bilang patut diperhitungkan. Kenapa saya bilang seperti gitu? Apalagi 2 tahun ini ya, pemirsa Harmoni TV, kita ketahui dunia mengalami yang namanya corona. Banyak orang-orang yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Disinilah kami membantu atau berbagi bahwa bisnis jelantah ini sih di Indonesia ya. Saya rasa perekonomian itu untuk kembali itu kurang lebih butuh sekian tahun gitu kan. Nah, kenapa kok nggak bisnis ini dimanfaatkan untuk menjadi ladang penghasilan seperti itu, paling tidak memulihkan perekonomian kita sendiri gitu. Sahabat Harmoni Plus, ada yang bertanya berapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis jelantah ini dan gimana hitung-hitungannya begitu ya. Perlu ditekankan, no money no problem but no inisiatif big problem, itu dulu. Nah, percuma juga kalau kita punya uang tapi kita nggak punya inisiatif, ya kan? Nah, begini, ada salah satu supplier kami, dia itu rutin supplier kami, mungkin bisa dikatakan kelas menengah lah ya. Dia punya channel di luar pulau. Dia bilang sama suami saya, Pak Teddy, saya ada barang di luar sekian ton, dia bisa rutin begini, kebetulan usaha UMKM, dia bilang seperti gitu. Oke Mas Dana, coba validkan dulu barangnya, terus udah gitu berapa, kita cek, kita minta sampelnya, kita cek kadar RFA-nya, sulfurnya, airnya, kita cek di lab kan. Begitu oke, kita coba untuk kirim barang. Nah, seperti itu dia kirim ke sini ya, alhamdulillah sekarang rutin. Nah, seperti gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau saya bilang nggak pakai modal itu nggak mungkin. Karena gini, kalau nggak pakai modal, malah pemirsa malah nggak berusaha. Gitu, malah menggampangkan istilahnya seperti gitu. Nah, paling tidak ya kita modal telepon, modal pulsa, terus habis itu modal mulut berbicara dengan orang, seperti gitu. Kalau dibilang masalah hitung-hitungan ya, nah alhamdulillah hingga saat ini kami merasa cukup. Yang tadi saya bilang awalnya, saya ini dulu travel, terus habis itu mati di masa pandemi, juga makan tabungan sampai semuanya habis. Alhamdulillah kami menjalankan jelantah ini dengan sabar, dengan berdoa, dengan dukungan dari lingkungan sekitar juga keluarga. Alhamdulillah kami merasa cukup, kualitas hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin teman-teman Harmoni TV, jika bergabung dengan kami untuk menjadi supplier kami, karena kan gini,
kami ini alhamdulillah sampai saat ini dipercaya di beberapa eksportir di Indonesia, ada di beberapa wilayah yang mana eksportir tersebut siap menerima dalam jumlah berapapun yang kami kirimkan untuk diekspor, seperti itu. Jadi insya Allah jikalau pemirsa Harmony TV Plus bergabung dengan kami, kualitas hidup insya Allah lebih cukup lah, seperti gitu. Terima kasih. Ini bagaimana sih terus cara ngambilnya, edukasi ke masyarakat yang awam itu bagaimana sih, berapa harganya sih, bisa telepon kami. Kami tidak memberi patokan harga ya di sini, karena sebenarnya jelantah itu bagi orang yang tidak tahu itu tidak ada manfaatnya, tapi bagi orang yang tahu bagaimana jelantah itu memanfaatkannya, value-nya bagaimana, dia pasti akan ada value lebih di situ, dia pasti akan berlomba-lomba gitu. Kami tidak bisa memberikan harga di sini karena memang setiap wilayah itu berbeda-beda, seperti itu. Nanti bisa konsultasi langsung di nomor telepon yang kami sebutkan tadi. Nah, pemirsa Harmony TV Plus, di sini kami akan menunjukkan beberapa modal awal atau modal dasar jikalau pemirsa Harmony Plus ingin menjadi supplier kami. Paling tidak, pemirsa harus punya yang namanya corong. Nah, ini apa ya? Kalau di sini namanya apa ya? Corong. Untuk apa? Masukin jelantah nih. Nah, terus habis itu jurigen di 18 liter. Ini fungsinya untuk naruh jurigen, naruh minyak. Ada juga atau di ini jurigen 20 liter. Saya ada jurigen 10 liter, 5 liter, dan ini yang paling kecil di 2 liter. Nah, ini saat sosialisasi awal saya bilang sama beberapa di lingkungan kampung kami, saya mau pakai ini karena supaya ada nilai value-nya, seperti itu. Jadi jurigen ini saya suruh taruh di kitchen, di dapur. Jadi kalau habis masak langsung sisa jelantahnya taruh di sini, langsung seperti itu. Atau kalau mungkin pemirsa mau simpelnya, suruh kumpulin aja di botol 1,5 liter atau 2 liter, dikumpulin. Nanti setelah itu tim kami akan menjemput ke tempat konsumen untuk menggantinya dengan uang. Kriteria minyak seperti apa yang bisa di-store ke kami, terus kalangan mana saja yang store ke kami, dan bagaimana menjadi mitra kami. Pemirsa Harmony TV, saya jawab satu-satu ya. Jadi kalau untuk kriteria apa aja yang bisa digunakan sebagai biodiesel atau biofuel, jadi segala minyak bekas, sisa penggorengan apa saja, baik ikan, tahu tempe, ataupun kerupuk, pokoknya yang warnanya sudah kuning, masih bersih, kuning, coklat, kehitaman, bahkan menghijau sekalipun kami terima. Cuman minta tolong disaring, jangan tercampur dengan kotoran, jangan tercampur dengan air, jangan dicampur dengan solar, jangan dicampur dengan oli. Kenapa kok saya bicara seperti itu? Karena ada beberapa ada beberapa yang nakal untuk menambah kuota supaya menjadi berat, itu dicampur dengan kotoran, air, dan lain sebagainya. Itu malah nggak bisa gitu loh, karena kan ada ketentuan untuk menjadi digunakan sebagai biodiesel itu kan ada dilihat juga kadar air, FFA, sulfur itu juga dicek di lab, di laboratorium seperti itu. Ada syarat-syarat tertentunya. Terus kalangan mana saja, semua kalangan, baik ibu-ibu, terus depot, pedagang kecil, pedagang besar, outlet, itu bisa kami terima. Seperti tadi dengan ketentuan seperti itu. Jadi kalangan manapun, usia berapapun, itu bisa menjadi mitra kami, bisa kok ngerjain ini. Kebetulan juga kami lagi buka ke program kemitraan di wilayah ini, di wilayah Sumatera. Jadi di wilayah, kebetulan kami sudah mulai di Aceh, Palembang, terus Jambi. Pemirsa Harmony TV kalau memang mau join dengan kami boleh.
bisa WA, bisa telepon, on call 24 hour, kecuali kalau kami lagi istirahat, tapi pasti kami jawab. Modal awal kami di bisnis jelantah ini awal mula kita keluarkan 500.000. Kenapa kok waktu itu kita keluarin 500.000? Karena kita masih menjelajahi gimana bener enggak duitnya. Jadi untuk pemirsa Harmony TV yang memang niat dan sungguh-sungguh ingin menjalankan bisnis ini, nggak usah perlu coba-coba, nggak perlu khawatir, karena ini bukan bisnis tipu-tipu, bisnis real, uangnya kembali cepat, nggak pakai lama. Nah, syaratnya bisa kunjungin ke Instagram kami di akun Sari Jelantah atau Firna Biodiesel, dan bisa hubungi kami di 0878 6019 5339 atau 081235532803. Kami tunggu yang bagi yang berminat dan serius untuk kami bisa kontak kami ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal mula kami ngumpulin jelantah, siapa yang ngajak, terus per bulannya berapa? Dulu awal mula itu aku ngumpulin jelantah itu di awal pandemi. Iya. Terus yang ngajak itu mandor saya, setornya ke mandor saya. 1 bulan itu bisa ya cuma 4 jurigen 1 bulan. Terus sekarang mampu berapa? Kalau sekarang alhamdulillah Satu minggunya itu bisa sampai 25 sampai 30 jurigen. Jurigen yang apa tuh Mas? Yang besar. Jurigen besar. Iya. Terus kok bisa gitu gimana? Awal mulanya kok bisa meningkat itu gimana? Ketemulah sama Pak Teddy sama Mbak Sari di medsos. Ya itu dikasih tip-tip gitu, dikasih semangat. Terus ngambilnya kemana aja? Ngambilnya itu ke ibu-ibu rumahan gitulah pokoknya, di ibu-ibu rumah tangga gitu. Motornya pakai apa, botol apa langsung jurigen apa gimana? Awalnya dari botol-botol, ngumpulinnya dari ibu itu dari botol-botol. Per bulan. Terus menurut kamu bisnis ini gimana? Enak apa gimana? Ya Prospek kedepannya gimana? menjanjikan lah. Menjanjikan. Iya. Kira-kira besar mana sama pekerjaan kamu sekarang sama minyak jelantah ini? Ya kalau dibandingkan sih hanya kan ini bisnis yang jelantah ini dari cucian mobil saya yang awal itu. Tapi sekarang masih cuci mobil. Ya masih. Masih cuci mobil. Kenapa kok masih cuci mobil padahal kan lebih menjanjikan jelantah? Soalnya aku itu Sahabat Harmony TV Plus, penuturan Sari Jelantah dan Firman Pradana semoga memberikan inspirasi baru bagi kita. Sampai ketemu dalam liputan yang akan datang. Bye-bye.